Pengingat, host harus segera memilih target penangkapan. Kalau tidak, kamu akan mati setelah 7 hari. Sialan sistem ini, aku sudah mulai menaklukkan keduanya. Tingkat kasih sayang 90%. Pada saat yang sama, Dan baru sekarang kau memberitahuku. aku hanya perlu memilih satu awalnya. Ini bukan duduk di tengah. Ini jelas duduk di atas gunung berapi. Bukankah Jenderal Pei selalu menghindari menghadiri perjamuan di ibu kota? Mengapa hari ini? Aku dengar seseorang menyebutkan bahwa perjamuan Putri Rohan itu unik. Jadi aku ingin datang dan melihatnya sendiri. Kita biasanya hanya mendengarkan musik ringan. Seorang berandal seperti Jenderal Pei tentu saja tidak akan mengerti musik sanggun itu. Agaknya, dia juga tidak bisa memahami konsep artis tim di dalamnya. Karena Perdana Menteri Shen begitu terampil dalam seni ini, mengapa kau tidak naik dan menari? Aku membayangkan itu akan lebih mempesona daripada penari pria barusan. Namun, yang disukai Wan Wan adalah, jika bukan karena memegang posisi tinggi, Wan Wan sementara ini tidak ingin istana tahu bahwa kita diam-diam telah mengikat janji hidup bersama. Jika tidak, orang ini Kanselir Shan. Mana sikap dingin yang dijanjikan itu? Bagaimana dia bisa begitu manja saat sedang jatuh cinta? Meskipun aku sangat menyukaimu, serigala buas di depan orang lain, anak anjing di balik pintu tertutup. Tapi Pei Jin kamu, bisakah kau lepaskan dulu? Aku harap semua tamu hari ini menikmati diri kalian sepenuhnya sebelum pergi. Ya, nikmati sepenuhnya sebelum pergi. Selamat bersenang-senang. Itu. Untuk merayakan ulang tahun putri daerah, aku secara khusus menyiapkan sebuah lagu kecapi untukmu. Aku akan mempersembahkannya sekarang. Bajingan Pei Jin itu telah kehilangan semua kemanusiaannya. Perlakuan Chu Agung terhadap tahanan perang selalu mengampuni mereka yang menyerah. Dia benar-benar membantai ribuan wanita dan anak-anak, membakar mereka sepenuhnya. Tindakan seperti itu, apa bedanya dengan tindakan orang barbar? Pantas saja rumor mengatakan dia adalah pembunuh alami sejak lahir. Ditakdirkan menyebabkan kematian orang tuanya sejak lahir. Dan sekarang dia telah menyebabkan kematian Jenderal Tua Pei. Jika Pei Jin tidak memimpin pasukan, bertempur sengit dalam darah, bisakah kau bersantai? Di sini makan dan minum. Sekarang kau mulai bersimpati pada kaum barbar. Kau makan dari mangkuk, lalu mengutuk tangan yang memberimu makan. Kalian sekelompok orang tak berguna. Beraninya kalian mengkritiknya. Shen Lin-an, dulu ayahku memperlakukanmu seperti putranya sendiri. Tapi kau guna rancang khianat aku. Dia berlutut dan memohon padamu. Bukankah dia akan marah sampai mati? Kau menggunakan nyawa seluruh keluarga mentormu sebagai batu loncatan. Semoga kau mati dengan kematian yang mengerikan. Ketiga jam tengah hari telah tiba. Laksanakan hukuman. Shen Lin-an. Dia berniat menggelapkan dana perbaikan tanggul. Begitu Sungai Kuning meluap, rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi pengungsi. Dan mayat kelaparan akan menutupi 1000 li. Kejahatannya pantas dihukum mati 10.000 kali. Shen Lin-an, kau tidak melakukan kesalahan apapun. tingkat kasih sayang 90%. Perdana Menteri Seth, apakah kau sudah cukup menonton? Keterampilan Zither Nona Li luar biasa. Apa salahnya aku menghargainya? Mengagumi. Kurasa kau punya motif tersembunyi. Siapa yang tidak tahu bahwa Perdana Menteri Shen itu kejam dan bengis? Orang yang rancang lawan mentor sendiri. Wan Wan tidak. Pei Jin, meskipun kau adalah berandal yang ceroboh, kau harus tahu batasmu. Apakah Wan Wan nama yang diizinkan untuk kau gunakan? Jenderal Pei, pembawa kemalangan bagi kerabat, sudah diketahui semua orang. Jangan membawa bencana pada orang yang tidak bersalah. Kedua bencana ini. Aneh sekali. Kedua orang ini. Mereka berdua benar-benar mendengarkan Wan Wan. Tingkat kasih sayang keduanya 90%. Aku hampir menyelesaikan misi. Hanya tersisa 7 hari. Aku tidak boleh gagal di saat terakhir. Wan Wan, kau pasti lelah. Pergi istirahat di halaman belakang dulu.
Mungkin aku harus melepaskan salah satu dulu. Wan Wan, jika kau ingin melihat, datang dan lihatlah. Kakak, di sini juga sakit. Tidak, sama sekali tidak. Sekarang kedua tingkat kasih sayang. Terlalu tinggi. Yang mana yang harus kulepaskan? Aku tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Jika mereka tahu bahwa aku bukan satu-satunya, tetapi hanya salah satu dari mereka, kasih sayang akan turun di bawah 0. Hanya tersisa 7 hari. Maka hidup kecilku akan berada dalam bahaya. Kakak, Taijin, kau, bagaimana kau bisa menemukan jalanmu ke sini? kakak. Aku datang khusus untuk meminta maaf. Kau selalu seperti ini. Kau datang tanpa pemberitahuan. Bagaimana jika seseorang melihatmu? Kakak, aku hanya takut kau akan marah. Aku seharusnya tidak berkelahi dengan Shen Lenan dan merusak perjamuan ulang tahun Roan. Bagus kau tahu itu. Kakak, kau tidak tahu. Orang itu Shen Lenan. Di permukaan, berpura-pura menjadi pria yang saleh. Tetapi sebenarnya dia sangat licik. Hari ini, di perjamuan, dia terus menatapmu. Aku tidak tahan, jadi aku menyerang lebih dulu. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin kanselir Shan? Kakak, tahukah kau, betapa khawatirnya aku tentang dirimu? Aku takut bahwa dia akan menipumu. Hanya memikirkan hal ini, hatiku sangat sakit. Taijin, jangan seperti ini. Bajingan Shen Lenan itu benar-benar memukul dengan keras. Lihat, tanganku terluka. Tapi aku melihatnya dengan mataku sendiri hari ini. Kaulah yang ingin memukulnya. Selain itu, kanselir Shan hanyalah seorang sarjana yang lemah. Jenderal Pei, kau, bagaimana mungkin dia bisa melukaimu? Lehernya bergesekan dengan tanganku. Dia jelas bukan sarjana yang lemah. Kakak, tanganku sakit. Tiupkan padanya untukku. Aku tahu kakak paling peduli padaku. Baiklah, cepat pergi. Ini adalah kediaman Putri Komanderi. Jangan biarkan siapapun melihatmu. Tapi malam ini, aku ingin tidur dengan kakak. The film was translated and narrated by M Media. Taijin, jangan seperti ini. Selain bibi dan putra mahkota, kau adalah satu-satunya yang paling peduli padaku. Kau mengirimiku pakaian musim dingin, menulis surat keluarga untukku, dan mendoakan kepulanganku yang selamat. Kakak, kapan kau akan menikahiku? Aku... Apakah luka di punggungmu sudah sembuh total? Mereka sudah lama sembuh, berkat obat yang kakak oleskan untukku. Jika kakak tidak percaya padaku, aku bisa melepas pakaianku dan menunjukkannya padamu. Tidak, jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Kita belum menikah. Ini betapa tidak pantasnya itu. Kau tidak boleh meniru kebiasaan buruk dari Putri Komandan Roan. Jika kau mulai menyukai selir pria seperti dia, aku benar-benar akan gila. Itu bukan benar-benar pria cantikmu, kan? Ini buruk. Tidak mungkin itu benar-benar Shen Lenan, kan? Taijin. Mungkin itu Roan mengirim seseorang untuk memanggilku. Cepat sembunyi. Jangan biarkan siapapun melihatmu. Ini sudah larut malam. Mengapa Putri mengirim seseorang untuk memanggilmu? Sosok orang ini juga tidak terlihat seperti pelayan laki-laki. Kakak, jangan keluar dulu. Aku akan pergi melihat siapa itu. Wan Wan, Suara ini. Mengapa terdengar begitu akrab? Aku tamat. Anak anjing kecilku, anak anjing kecilku. Jangan salahkan kakakmu. Siapa yang menyuruh kalian semua datang? Berkerumun malam ini? Lin An. Mengapa kamu datang selarut ini? Wan Wan. Apakah kau merasa tidak enak badan? Tidak, tidak.
Aku baru saja tidur sebentar tadi. Lampion yang indah sekali. Apakah ini untukku? Mari kita masuk ke dalam dan bicara. Lin An, Kamar ini terlihat sedikit berantakan. apakah ini yang waktu itu? Lampion yang tidak bisa kudapatkan? Lin An, kamu sibuk dengan tugas resmi. Kukira kamu sudah lupa. Apa yang kau janjikan? Aku tidak pernah lupa. Wan Wan. Aku benar-benar minta maaf tentang hari ini. Aku kehilangan ketenangan. Lin An, Jenderal Pei adalah pria dengan temperamen yang mudah berubah. Jika kamu bertemu dengannya di masa depan, sebaiknya kamu menghindarinya. Aku tidak takut padanya. Hanya saja dia selalu tidak setuju dengan pandangan politikku. Fakta bahwa dia menargetkanmu hari ini, kemungkinan besar ditujukan padaku. Aku, Jangan takut, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk mendambakanmu. Suara apa itu? habislah aku. Pei Jin, apakah kamu seekor banteng? Aku memberimu dosis sebesar itu, dan kamu bangun dalam waktu kurang dari 5 menit. Tidak apa-apa, bukan apa-apa. Mungkin itu hanya angin. Angin? Tai Jin, tolong jangan bangun. Itu anjing kecil milik putri daerah. Belakangan ini, ia suka datang bermain denganku. Tapi ia sangat takut pada orang asing. Film was Lin An, translated bisakah and aku merepotkanmu narrated by untuk M. pergi mencari Media. putri daerah Roan dan meminta beberapa tulang darinya? Aku akan menutup pintu dulu, agar anjing kecil itu tidak lari dan tersesat. Pergi, pergi, pergi. Kamu membuatku takut setengah mati. Anjing kecilku. Kamu tinggal di sini hari ini, dan istirahatlah dengan baik. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku akan pulang untuk meminta uang kepada ayahku. Ayah, ayah, Lin Ping'an. Bukankah aku baru saja memberimu begitu banyak uang bulan lalu? Bagaimana kau menghabiskannya begitu cepat? Kau hanyalah seorang gadis muda, pergi ke rumah bordil sepanjang hari. Sungguh tidak pantas. ayah, Bagaimana kau akan menikah nanti? Aku tanya padamu. ibu. Tolong bantu aku bicara dengan ayah. Apa salahnya pergi ke rumah bordil jika putri kita tidak bisa menikah? Kau timbalan Menteri Keuangan, tak mampu tanggung dia ke? Cepatlah, serahkan uangnya. Nyonya, jika Anda terus melakukan ini, Wan Wan akan benar-benar dimanjakan oleh Anda. Kita hanya punya satu putri ini. Jika kita tidak memanjakannya, siapa yang harus kita manjakan? Ini, Putri yang baik, ambil ini dan belanjakan. Jika itu tidak cukup, minta lagi pada ibu, ayahmu. Punya banyak uang. apakah ini cukup? Jika ini tidak cukup, aku punya 2 lagi di sini. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Dalam kehidupan masa laluku, aku tumbuh besar di panti asuhan. Aku tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam kehidupan ini, secara kebetulan yang aneh, aku akan memiliki kerabat yang sangat mencintaiku. Ayah, ibu, setelah aku selesai menaklukkan pemeran utama pria, aku akan menghabiskan setiap hari bersama kalian berdua. Waktu mendesak. Aku harus segera memilih salah satu untuk diputuskan. Pertama, aku harus mencari beberapa pria kuat untuk melindungiku. Aku akan pergi mengintai tempat mereka meninggalkan istana. Bos, mengapa apa yang kupesan belum datang juga? Mereka di sini. Aku dengar Jenderal Pi, Istana Kekaisaran. kau tidak kembali ke kediamanmu tadi malam. Mungkinkah kau berada di sofa seorang gadis cantik, berlama-lama, dan lupa untuk kembali? Bagi jenderal untuk begitu terobsesi dengan kecantikan. Jangan biarkan itu menunda. Tugas penting membangun kembali Kam Chang'an. Kanselir tampaknya cukup khawatir tentang urusan pribadi jenderal ini. Aku memang tidak seperti Lord Shen, seorang pria kesepian, yang bahkan tidak punya seseorang untuk menanyakan kabarnya. Setelah istana stabil, aku akan menikahi Wan Wan.
Maka kita akan lihat apa yang kau, pria ceroboh ini, harus katakan. Setelah Kam Chang-en dibangun kembali, aku pasti mohon Yang Mulia kabulkan kawin Tu. Pada saat itu, kau akan iri setengah mati. Wan Wan. Aku merindukanmu. Siapa yang membicarakan keburukanku? Mungkin aku harus menyerah pada Pei Jin dulu. Dia paling rentan terhadap provokasi. Kemungkinan besar saat aku menyebutkan putus, dia akan sangat marah hingga langsung kembali ke perbatasan. Maaf anjing kecil. Kakak harus melepaskanmu demi bertahan hidup. Bos macam apa ini? Aku memintanya mencari pria kuat untuk melindungiku. Yang dia temukan hanyalah... Bukan itu maksudku. Keluar, kalian semua keluar. Ini adalah pintu masuk istana kekaisaran. Dia seharusnya tidak sampai melakukan apapun padaku, kan? Melapor kepada Yang Mulia. Ada perkembangan dalam kasus kekeringan Qianan. Prefek Qianan mengaku bahwa dia diinstruksikan oleh seseorang untuk memperkaya dirinya sendiri dan menggelapkan perak bantuan bencana, mengakibatkan puluhan ribu rakyat jelata, terusir dan kehilangan tempat tinggal. Siapa yang berani begitu lancang? Aku harus eksekusi dia mati irisan lambat. Itu adalah The film was Itu adalah Wakil translated Menteri and Keuangan. narrated by Lin Ping-an. M-Media. Itu Wakil Menteri Lin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu Tuan Lin? Ayah Wan Wan. Ayah Wan Wan. San Lin An. Bukankah dia selalu ditahan oleh kaisar dan meninggalkan istana paling akhir? Mengapa dia keluar begitu cepat hari ini? Sudahlah. Karena San Lin An tiba lebih dulu, aku harus segera membuatnya melamarku. Keluarkan dekret. Penjarakan Lin Ping-an di penjara kekaisaran. Segel kediaman Lin. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Mereka yang tidak patuh akan dieksekusi tanpa ampun. Ya. Tidak mungkin. Aku harus pergi mencari kaisar dan meminta penjelasan. Yang Mulia sibuk dengan segudang urusan negara. Mengapa dia mau menemui putri seorang pejabat kriminal? Kasim, aku merepotkanmu untuk membantu. Yang Mulia memerintah negara dengan bakti. Jika Yang Mulia melihat pengabdian dan baktimu, mungkin dia akan memberimu audiensi. Tapi kali ini, kasus Qianan melibatkan terlalu banyak orang. Sulit untuk mengatakan, apakah ini akan berguna. Terima kasih, Kasim. Peringatan hitung mundur. Jika host gagal dalam waktu 5 hari menangkap satu pemeran utama pria, mereka akan dihapus. Benar, saat ini tingkat kasih sayang kedua pemeran utama pria sudah mencapai 90%. Hanya tersisa 5 hari kehidupan. Tidak ada waktu lagi. Meskipun orang tuaku memperlakukanku dengan sangat baik, tapi ini hanyalah dunia di dalam sistem. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Apa salahnya minum anggur dengan pelacur jika putri kita tidak bisa menikah? Kau timbalan Menteri Keuangan tak mampu tanggung dia ke? Cepatlah, bayar. Apakah ini cukup? Jika tidak cukup, aku punya 2 lagi di sini. Terima kasih ayah. Yang Mulia, Putri Hamba, Lin Tingwan, memohon audiensi. Ayahku tidak mungkin menggelapkan atau menerima suap. Hamba memohon Yang Mulia untuk menyelidiki dengan jelas. Nona Lin, Anda sudah berlutut selama 3 shikshan. Lihat, salju turun.
Mengapa Anda tidak berhenti berlutut? Kembalilah besok. Hamba memohon Yang Mulia untuk menyelidiki dengan jelas. Nona Lin. Wan. Itu adalah Shen Lin An. Ayah, Wan. Shen Lin An. Kamu adalah kanselir. Anda bisa membiarkan saya menemui kaisar, kan? Wan. Beberapa surat yang diserahkan oleh Prefek Qian'an memang memiliki tulisan tangan Tuan Lin. Dana bantuan bencana masih belum ditemukan. Dana bantuan bencana belum ditemukan. Namun hanya berdasarkan beberapa surat. Anda ingin menghukum ayah saya. Ini jelas menunjukkan bahwa ayah saya dijadikan kambing hitam. The film was Apakah Anda memang tidak ingin translated and menyelamatkannya? narrated Bertindak by gegabah M. sekarang Media. hanya akan menyebabkan kau juga. Ya, Anda saat ini berada di posisi kedua setelah satu orang. Kanselir Shin di atas 10.000 orang. Hanya demi ayah saya, seorang wakil menteri keuangan. Untuk menyinggung begitu banyak orang, tentu tidak sesuai dengan gaya Anda. Saya sekarang adalah putri buronan dari pejabat yang dihukum. Tuan Shen juga harus mengeksekusi saya tanpa ampun. Wan. Masalah ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kau harus tenang dulu. Wan. Peringatan hitung mundur. Sisa umur host, 4 hari. Karena Kanselir Shen tidak mau membantu, maka saya akan memikirkan cara lain. Saya tidak punya cara untuk berdiam diri dan melihat ayah saya meninggal. Wan. Kabar telah tiba. Kaisar telah mengeluarkan perintah agar Pangeran keempat dan Menteri Pengadilan Tinjauan Yudisial menginterogasi Tuan Lin. Jika tuduhan itu dikonfirmasi, saya khawatir. Bukankah Pangeran keempat selalu ingin mengunjungiku? Katakan padanya, aku akan menemuinya besok. Kau segera kirim orang untuk melindungi Wan. Tuanku, perebutan mahkota antara Pangeran keempat dan Putra Mahkota sangat berbahaya. Anda memasuki pertarungan demi keluarga Lin. Ini, Lord Lin telah jujur dan rajin sepanjang hidupnya. Namun kini ia menderita tuduhan yang tidak adil. Macam mana aku nak diam dan tak buat apa, tuanku? Terlebih lagi, dia juga ayah Wan. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan Wan dirugikan. Kakak, kemana kau pergi? Aku bergegas ke istana segera setelah mendengar berita itu. Tai Jin, saya pergi ke kediaman Anda untuk mencari Anda. Tetapi Anda tidak ada di sana. Kakak, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan paman. Aku nak pergi penjara di Raja Lawat Ayah. Bisakah Anda membawa saya? Anggap saja ini, saya memohon kepada Anda. Apa yang kau bicarakan tentang memohon padaku? Bagaimanapun juga, aku adalah Pei Jin. Jangan sebut-sebut penjara kekaisaran. Bahkan jika kau ingin berkeliling istana kekaisaran, aku akan memimpinmu untuk menerobos masuk. Bicaralah. Kemana perginya dana bantuan bencana? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Wan, Ayah, mengapa kau datang ke sini? ayah, ayah. Aku telah difitnah. Macam mana aku langgar undan demi untung sendiri? Uang bantuan bencana itu adalah uang yang dimaksudkan untuk Saya tahu. Ayah, tolong coba bertahan sedikit. Saya akan segera membawa. Ayah mertua yang terhormat, mohon tenang. Aku pasti akan segera menyelamatkanmu. Hanya saja, kau harus menanggung ketidakadilan ini. Di penjara untuk sementara waktu lagi. Tidak. Jenderal Pi, masalah ini. Ayah mertua,
Kau tinggal saja di penjara. Makan dan minum yang enak. Jika kau punya permintaan, beritahu saja sipir penjara. Pengawal. Bawa Lord Lin kembali ke selnya. Apakah aku salah dengar? Jenderal Pei, bagaimana dia bisa memanggilku ayah mertua? Sudah kau jelaskan semuanya. Melapor kepada jenderal, sipir penjara ini telah menjadi patuh. Mereka tidak berani membangkang lagi. Beritahu Menteri Pengadilan Tinjauan Yudisial. Yang mulia suruh siasat Kasni, bukan untuk memerintahkannya, untuk menggunakan siksaan demi memaksa pengakuan. Jika dia berani menyentuh Lord Lin, bahkan hanya satu jari, aku pasti akan memastikan bahwa selama sisa hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mengenakan seragam resmi itu lagi. Kakak, tenang saja. Aku sudah mengurus semuanya. Hanya saja, menyebabkan ayahmu harus tinggal di penjara kekaisaran selama beberapa hari lagi. Saya tahu, ayah saya tidak tahan dengan reputasi, korupsi, dan penyuapan. Tai Jin, terima kasih. Jika bukan karena Anda, The film saya was benar-benar tidak translated tahu harus and berbuat apa. narrated by Urusanmu juga M-Media. urusanku. Jangan menangis. Air matamu menyakiti hatiku. Apakah ini masih Jenderal Pei, yang biasanya tegas dan tabah, garang seperti Raja Neraka, di medan perang? Mari kita pergi. Seseorang telah tiba di ruang interogasi. Ada apa? Jenderal, seseorang telah tiba di luar penjara kekaisaran. Tampaknya itu Menteri Shen. Apakah kita masih perlu pergi mencari Gubernur Qianan? Mari kita pergi duluan. Jangan menimbulkan masalah lagi. Saya harus kembali ke kediaman Lin sekali lagi. Kakak, kediaman Lin sekarang dikelilingi oleh pengawal kekaisaran. Saya punya cara. Pergilah. Wan Wan dan Pei Jin bersama. Kediaman Lin. Kakak, para penjaga di sisi ini sudah dibawa pergi oleh bawahanku. Pergi, aku akan membawamu masuk. Tai Jin, mungkin Anda sebaiknya tidak ikut masuk dengan saya. Aku takut kau datangkan bencana sendiri. Mengapa kau bersikap begitu sopan padaku, kakak? Pergi, aku akan membawamu masuk. Pegang aku erat-erat, kakak. Ditemukan. Inilah tepatnya yang Lord Ayah mertua suruh kau cari. Wan Wan. Ayah juga tidak tahu mengapa di surat-surat itu ada tulisan tangan ayah. Saya tahu, ayah. Apakah ayah dan Prefek Qianan punya korespondensi lain? Ayah tidak dekat dengannya. Hanya urusan resmi. Ya. Prefek Qianan mengaku bahwa dia hanya menerima sebagian dari dana bantuan bencana. Tetapi dalam surat ini, dengan jelas dinyatakan bahwa seluruh dana bantuan bencana telah tiba di Qianan. Maka setidaknya ini bisa membuktikan ayah saya telah disalimi. Ya, Itu luar biasa. kakak. Aku membantumu dengan tugas sebesar ini. Bukankah aku harus diberi hadiah? Jenderal, Prefek Qianan meninggal di penjara kekaisaran. Yang mulia, tadi malam Jenderal The Pei film was memimpin pasukan. translated Suka hati and terobos masuk narrated penjara by di Raja M-Media. untuk bertemu dengan narapidana Lin Ping'an. Kematian Prefek Qianan tentunya tidak mungkin tidak ada hubungannya dengan dia.
Apakah Jenderal Ining perlu mengambil nyawa dan masih harus secara pribadi pergi ke penjara kekaisaran? Jika aku benar-benar bertindak di penjara kekaisaran itu, tidak seorang pun akan selamat. Lalu mengapa Anda pergi ke penjara kekaisaran? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengatakan. Aku tidak bisa menyeret Kakang ke dalam masalah ini. Anda tidak bisa bicara lagi, bukan? Saya melihat bahwa Anda jelas memiliki niat jahat. Pei Jin membawa Wan Wan ke penjara kekaisaran. Jika dia diinterogasi secara menyeluruh oleh pangeran keempat seperti ini, Wan Wan juga akan terlibat. Yang mulia, masalah ini sangat aneh. Aku mohon Lin Ping An, jangan ditindak sebentar. Mohon berikan hamba waktu 1 bulan. Hamba pasti akan menyelidiki kasus ini dan mengklarifikasi seluruh situasi. Dia membantuku. Nona. Kaisar telah memutuskan kasus Qianan ditunda selama 1 bulan. Itu luar biasa. Anda boleh mundur dulu, ya. Sepertinya Pei Jin telah pergi menemui Kaisar. Si anak anjing kecil benar-benar dapat diandalkan. Waktu hitung mundur. Sisa umur host adalah 3 hari. Ayah saat ini, sementara, tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Saya masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Waktu 3 hari. Awalnya, saya berniat menaklukkan Shen Lin An. Tapi sekarang Shen Lin An pasti sudah tersinggung sepenuhnya oleh saya. Si anak anjing kecil sangat dapat dipercaya. Mungkin saya harus menaklukkannya saja. Tai Jin. Wan Wan, apa yang baru saja kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Mengapa harus Shen Lin An? Anda membuat saya sangat terkejut. Saya hampir membongkar rahasia saya barusan. Wan Wan, saya telah memohon kepada Yang Mulia untuk memberi saya waktu 1 bulan untuk menyelidiki kasus Qianan. Ayahmu bulan ini akan baik-baik saja. Jadi itu dia. Kalau begitu sebelumnya saya, bukankah saya salah paham padanya? Anda juga tidak melakukan kesalahan apapun. Sebelumnya, saya terlalu tidak sabar. Jika Wan Wan masih marah, saya bersedia menerima hukuman apapun. Wan Wan lebih baik, gunakan saja ini untuk memukulku. Chancellor Shen tangkis cendekiawan Konfusian dengan kata, "Mengapa saat membujuk orang lain, Anda begitu canggung?" Sejak masuk istana jadi pegawai umur 16. Tidak peduli bahaya apa yang saya hadapi. Itu tidak sebanding dengan 1 kalimat, ketakutan cancellation yang berasal dari Wan Wan. Sekarang bukan saatnya untuk berhati lembut. Hanya tersisa 3 hari. Menyelamatkan hidup saya adalah hal yang paling penting. Saya harus segera pergi mencari Pei Jin. Wan Wan, kamu tidak bisa dengan mudah mempercayai Pei Jin. Dia menempatkanmu di penjara kekaisaran untuk menipu orang lain. Dalang di balik ini bisa jadi adalah putra mahkota. Saya tidak percaya Pei Jin adalah orang seperti itu. Sudah berapa lama kamu dan dia saling mengenal? Kamu berani bertaruh pada integritasnya. Kenapa kamu tidak tahu dia hanya berpura-pura di depanmu? Tentu saja saya The tahu. film was translated and narrated by M Media. Kalau begitu, biarkan aku membawamu untuk melihat wajah aslinya. Pei Jin, berkat Anda tadi malam membawa orang ke penjara kekaisaran, Anda mengacaukan pandangan orang lain ketika prefek Qianan ini meninggal. Dan kemudian kesalahannya diletakkan
Semuanya di kepala Lin Ping'an. Prijin tidak akan sebegitu bodohnya berkolusi dengan putra mahkota. Hanya saja aku tidak bisa membiarkanmu menarik perhatian Wan Wan. Aku hanya bisa membuat segalanya sedikit sulit bagimu. Maksudmu? Pangeran keempat memalsukan bukti dan menimpakan masalah ini padamu. Kau bertindak gegabah. Itulah sebabnya kau mengambil nyawa Prefek Tianan. Itu benar sekali. Bagaimanapun, sekarang setelah almarhum tidak bisa bersaksi, dan Anda adalah kepala penyelidik kasus ini, Anda bantu saya mendorong masalah ini ke atas si tua keempat, dan kemudian biarkan Lin Ping'an itu menanggung kesalahan untuk itu. Tidakkah Anda menyukai gadis dari keluarga Lin itu? Begitu ayahnya meninggal, apapun yang ingin Anda lakukan padanya, bukankah itu akan mudah? Aku memperingatkanmu, jangan menyimpan niat terhadap kediaman Lin dan Wan Wan. Jasa-jasa keluarga P didirikan olehku. Jika kau tidak bersikap baik, aku tidak akan ragu untuk mendesak Yang Mulia menunjuk orang lain. Menteri Shen, semua orang di istana menyebarkan rumor bahwa Peijin musuh Anda telah berpihak pada putra mahkota. Mengapa tidak? Anda bantu saya menghadapi putra mahkota, dan aku tolong kau lawan Peijin. Rencana apa yang kamu miliki? Selama Putri Lin Ping'an meninggal. Baiklah. Kalau macam tuh kita ikut cakap putra keempat. Kamu bosan hidup. Jadi jangan salahkan aku. Kalian semua siapa? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka dimanapun? Mengapa Jenderal Pei datang ke sini? Hari ini seorang pembunuh masuk ke kediaman Lin. Untungnya The berkat film Tuan was Shen. translated yang and turun tangan narrated membantu. by M Media. Untungnya Peijin barusan sama sekali tidak melihat apa-apa. Jika aku ketahuan sekarang, aku tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Itu karena aku gagal melindungimu, kakak. 16 pengawal Kam Chang'an, bahkan satu kediaman pun, tidak bisa dilindungi. Namun membiarkan seorang pembunuh menerobos, pengepungan ketat dan memasuki kediaman Lin. Semua bawahan Jenderal Pi, sama sekali tidak berguna. Kanselir Shen benar. Terima kasih telah menyelamatkannya. Untungnya, kamu kebetulan muncul di kediaman Lin. Peijin ini. Mengapa dia tiba-tiba mengubah sikapnya? Kebetulan, pembunuh ini juga muncul di kediaman Lin. Perdana Menteri Shen, kau tak katakan kalau anak Lin hidup, itu akan memengaruhi. Xian Lenan, jelaskan dirimu. Pembunuh itu berbicara sembarangan dan palsu. Apakah kamu percaya ini? Shen Linan. Aku ingin mendengar kebenarannya. Aku tidak ingin ditipu lagi. Semua orang mundur. Pembunuh itu dikirim oleh Pangeran keempat. Awalnya saya berniat menggunakannya untuk menyelamatkan paman saya. Dalangnya sebenarnya adalah Pangeran keempat. Tidak. Jenderal Pi pasti sudah tahu sejak lama siapa dalang di balik ini. Itu adalah putra mahkota. Dia ingin menggunakan kediaman Lin sebagai korban. Kakak, bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tidak akan membiarkan dia melakukan itu. Hanya saja saat ini, waktunya belum tepat untuk mengeksposnya. Putra mahkota adalah sepupumu. Ini menyangkut kehormatan seluruh keluarga Pei. Bagaimana kamu tega menyeretnya jatuh? Kanselir Shen sangat membenci faksionalisme. Namun berani berkolusi dengan seorang pangeran. Kanselir Shen, bisakah kamu tega meninggalkan jasa bantuan ini? Cukup. Kakak, kamu memarahiku. Kedua orang ini secara lahiriah sepenuhnya mematuhiku. Aku hampir lupa. Mereka berdua
puncak kekuasaan di seluruh Chu Raya. Siapa yang harus kupilih pada akhirnya? Jenderal Pei barusan. Bukankah berdebat di depan Nona Li sudah cukup? Setelah diusir kamu ingin datang mencariku lagi. Xian Leinan. Kau betul nak tolong putra keempat ke? Apakah kamu datang ke sini untuk melobi putra mahkota? Bahkan perak untuk bantuan bencana, dia berani gelapkan. Apakah dia layak menjadi putra mahkota? Tahun tu aku berjuang perang laut. Putra mahkota sedang mengawal perbekalan. Pangeran keempat membakar lebih dari setengahnya, hanya untuk menjegal putra mahkota. Itu kamu. Yang menekan keluarga bangsawan besar, untuk menyumbangkan perbekalan. Xian Leinan. Di balik ketenaran mendadakku dalam satu pertempuran. Jasamu diakui. Saya tidak melakukan ini untukmu. Negara ini akan binasa. Kejahatan apa yang telah dilakukan rakyat jelata? Kaisar selalu tidak suka melihat kita berdua akur. Tapi sekarang, aku tidak lagi ingin mengikuti keinginannya. Aku ingin menyeret kedua orang itu jatuh bersamaku. Kamu. Apakah kamu berani bergabung denganku? Berani menyimpan niat terhadap kakak sulung, bosan hidup? Baiklah. Kita berdua akan menggabungkan kekuatan. Nagegar dunia gemparkan langit dan bumi. Berani menargetkan Wan Wan. Mencari mati sendiri. Kanselir Shen. Selamat bekerja sama. Pengingat hitung mundur. Host memiliki sisa umur 2 hari. Sekarang hanya tersisa 2 hari. Apa yang harus kulakukan? Sebaiknya aku mencoba menaklukkan keduanya secara bersamaan. Pisau tajam memotong rami yang kusut. Keraguan menyebabkan kegagalan. Menyelamatkan hidupku adalah hal yang paling penting. Pengingat hitung mundur. Masa hidup tuan rumah tersisa 10 menit. Efek dari bubuk lunak otot ini cukup manjur. Jelas-jelas tahu, ada racun yang tercampur. Mengapa kamu masih meminumnya? Apa yang kakak ingin aku lakukan? Aku akan melakukannya. Meskipun anggur itu dicampur racun, aku rela dan puas menerimanya. Seorang prajurit laut, Rowan menampilkan sandiwara dengan Wan Wan, adalah pengorbanan yang cukup besar. Bukan seseorang dari kediaman putri. Pei Jin. Menara Chun Fengmu. Aku takut kamu tidak akan bisa mempertahankannya. Tidak. Mengapa para pembunuh belum tiba? Itu tidak benar. Aku sudah mengatur para pembunuh bayaran sejak lama. Wan Wan, ada rumor di ibu kota bahwa Pei Jin berada di balik menara Chun Feng. Mungkinkah mereka sudah tahu apa yang kau rencanakan? Sialan! Kedua orang licik ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan untuk meningkatkan peringkat afeksi? Pengingat hitung mundur. Masa hidup tuan rumah tersisa 1 menit. Sudahlah. Siapapun yang aku tangkap, dialah orangnya. Aku harus mencoba bagaimanapun juga. Hitung mundur dimulai. 3, Wan Wan cepat pergi. 2. Sudah sampai pada titik ini. Tidak perlu berpura-pura tidak tahu bahwa kamu adalah pembunuh palsu lagi. Berhati-hatilah. Jangan. 1. Wan Wan. Wan Wan. Kalian berdua cepat pergi. Aku akan mengurus tempat ini. Tuan rumah telah menyelesaikan misi. Mohon konfirmasi. Apakah Anda ingin kembali ke dunia nyata? Kembali. Tempat ini adalah rumahku. Tidak, aku tidak akan kembali. Tuan rumah telah meminta untuk tinggal di dunia ini. Dalam 10 hari silakan pilih. Pemeran utama pria takdir yang peringkat kasih sayangnya telah mencapai 100% terhadap tuan rumah. Jika pilihan yang tepat dibuat, tuan rumah akan dapat tinggal di dunia ini. Wan Wan, kamu sudah bangun. Apakah kamu merasa tidak enak badan dimanapun? Tabib istana mengatakan kamu diracun, tapi kamu sudah didetoksifikasi.
Siapa kamu? Mengapa aku di sini? Wan Wan. Pengawal. Panggil tabib istana. Wan Wan, jangan takut. Tabib istana mengatakan, itu hanya racun sisa di tubuhmu. Kehilangan ingatan itu hanya sementara. Dalam beberapa hari, kamu akan pulih. Kamu baru saja bilang. Kamu adalah tunanganku? Kau dengan aku dah lama putus nak bersama seumur hidup. Tunggu sampai kamu pulih. Aku akan datang melamar. Kakak. The film was translated and narrated by M Media. Kamu baru saja bilang. Kamu juga tunanganku. Tentu saja. Kakak sudah lama berjanji untuk menikahiku. Kau bahkan berjanji saat itu, di depan paman. Apakah aku sehebat itu sebelumnya? Sampai bisa secara bersamaan memikat seorang kanselir dan seorang jenderal besar. Jika aku tidak sengaja mengatakan hal yang salah, bukankah aku pasti akan kehilangan nyawaku? Para pembunuh bayaran telah dibereskan dengan bersih. Di luar dugaanku. Jika kau dan aku bekerja sama, kita pasti akan mengungkap seluruh kasus Kianan. Sepenuhnya. Putra mahkota tidak bersih. Dia juga tidak jauh lebih baik. Anjing yang terpojok akan melawan. Aku Cira. Apakah kau akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhku? Di ranah resmi, kamu adalah dewa pelindung Chu Agun. Di ranah pribadi, aku tidak tega melihat Wan Wan patah hati. Jadi jika kau berniat menggunakan kesempatan ini untuk membuatku menyerah, maka kau salah. Kakak saat ini kehilangan ingatannya. Siapapun yang bisa memenangkan hatinya. Kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Lihat ini. Sikap lembut, penuh perhatian, dan peduli ini. Mengapa itu terpampang di seluruh wajahmu? Aku tersentuh. Pacar yang setia, lembut, dan peduli. Mengapa Pei Jin datang ke sini? Dia adalah seorang jenderal besar, San Lin An, dan aku. Bukankah kami akan dipukuli sampai mati di tempat olehnya? Wan Wan. Tempat ini sepertinya tidak terlalu cocok ya. Lin An, aku tiba-tiba teringat. Ibuku juga suka makan kuih-kuih di sini. Bukankah kamu masih punya tugas resmi yang harus dihadiri? Mungkin kamu harus pergi duluan. Aku akan membungkus beberapa untuk dibawa pulang. Baiklah. Wan Wan sudah makan cukup banyak. Makan malam patut kurang gurih. Aku mengerti. Kakak. Sungguh kebetulan. Oh tidak. Aku juga sangat tersentuh oleh orang ini. Apa yang harus aku lakukan? Apakah kakak datang sendirian? Kalau begitu, itu bagus. Mari kita makan bersama. Menurut kiasan dalam drama televisi, aku tidak akan harus makan dua makanan yang sama, kan? Baiklah. Aku tidak akan menggodamu lagi, kakak. Ayo pergi. Aku akan membawamu mendengarkan musik. Kedua orang ini sangat baik. Mengapa aku tidak berkencan dengan keduanya saja dulu? Aku hanya harus sangat berhati-hati agar perahu tidak terbalik. 3 hari kemudian. Nyonya. Saya akhirnya kembali. Anda akhirnya kembali. Syukurlah Anda kembali. Berkat putri baik saya. Bintang keberuntungan kecil saya. Yang tolong aku ubah malang jadi untung.
Mulai sekarang uang saku Anda tidak terbatas. Bukankah itu hanya anggur bunga? Minumlah sebanyak yang Anda suka. Jadi, ini rasanya. Memiliki orang tua yang penuh kasih. Ini semua berkat Lin Yin, sehingga keluhan ayahmu diselesaikan. Wan Wan, kita harus berterima kasih padanya dengan layak. Itu adalah tugasku. Ini semua yang harus aku lakukan. Ibu bilang aku belum pernah bertunangan. Melihat Shen Linan dan ibu begitu dekat. Aku merasa lebih dekat dengannya. Lin An, Mengapa begitu ramai? GOP telah tiba. Aku datang untuk memberi selamat kepada paman atas kepulanganmu yang selamat ke rumah. Beberapa hari terakhir ini, berkat perhatian Anda, mengapa ayahku begitu dekat dengan Pei Jin? Apakah ayah dan ibu tahu bahwa aku secara bersamaan mendua? mari, Lin Yin, Anda harus mencoba hidangan ini. Hari ini terlalu terburu-buru. Lain hari saya akan secara pribadi masuk ke dapur dan membuat iga rebus yang Anda suka makan. baiklah, aku benar-benar merindukan keahlian memasak bibi. Mari, Xiao Pei coba hidangan ini. Ini adalah anggur Nuar Hong yang otentik, tidak seperti yang terakhir kali, yang Anda bawa ke penjara, yang merupakan Zui Xianbai yang inferior. Nguerhon, kalau begitu aku harus mencobanya. Bukankah benar bahwa perahu ini adalah perahu yang ayah dan ibu suruh aku naiki? Seorang gadis tidak bisa menikahi dua pria. Apa yang kalian berdua rencanakan? Tunggu sebentar. Perasaan ini, kenapa rasanya sangat akrab? Sebentar lagi, mereka tidak akan mengangkat cangkir kita untuk minum, kan? Mari, aku. Silakan angkat satu cangkir lagi. Hidangan yang aku pesan, kenapa belum juga dihidangkan? Aku akan pergi memeriksa dapur. The film was translated Mari kita and minum. narrated by M Media. Ini. Adegan ini terlalu akrab. Kamu baru menyadarinya sekarang? Aku sudah bilang, kamu tidak diizinkan muncul secara bersamaan di depan Wan Wan. Jangan kira aku tidak tahu. Rencana jahat apa yang sedang kau rencanakan? Kau ingin diam-diam pergi di belakangku, di depan ayah mertua dan ibu mertua, dan mencari muka? Tidak mungkin. Kakak, aku melihatmu di meja perjamuan tadi, tidak makan apapun. Jadi aku sengaja membelikan ini untukmu. Kamu pasti suka hidangan ini juga, kan? Apakah kau sudah mengingat semuanya? Tidak. Aku baru melihatmu kemarin di Tianxiang Tower. Makan beberapa potong kue kastanya tambahan. Ada apa? Apakah kamu tidak ingin aku memulihkan ingatanku? Tentu saja belum. Aku sangat senang. Meskipun kau kehilangan ingatan, itu tidak bisa menghentikanmu untuk mencintaiku. Tentu saja aku mencintaimu. Xianlin An pantas mati. Suara apa itu? Itu mungkin hanya kucing liar. Itu adalah kantong wangi yang aku janjikan untuk dibuatkan bagi Shen Linan. Ini adalah kantong wangi yang kakak buat untukku. Pada yang ini, mengapa ada karakter An tambahan? Tentu saja aku menyulamnya untukmu. Hanya saja, aku harap kamu aman dan sehat. Baiklah, Sudah selesai. Nanti apa yang harus aku berikan kepada Shen Linan? Tunggu sebentar, ada juga Shen Linan. Tai Jin, aku ingin makan kue serpihan beras dengan bunga beras di kota barat. kau berbohong setiap saat hanya untuk mendapatkan kue beras. Tidak bisakah kau memikirkan alasan yang berbeda? Wan Wan, bisakah aku melamarmu sekarang? Sekarang? Tidak, kamu tidak bisa. Aku masih belum siap.
Wan Wan, apakah aku tidak melakukan cukup baik? Tidak, tidak ada. Linan, kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Hanya saja aku masih belum memulihkan ingatanku. Linan, tidakkah kamu ingin menungguku untuk memulihkan ingatanku? Wan The Wan, film was apakah kamu translated menyukaiku? and Tentu saja narrated aku by mau. M-Media. Begitu aku melihatmu, hatiku terasa bahagia. Kenapa hari ini banyak sekali kucing liar? Mungkin mereka anjing liar. Wan Wan, aku ingin mencicipi teh bunga yang kamu sedot. Baiklah, aku akan pergi mengambilnya sekarang. Wan Wan, katakan padaku, Linen dan Jenderal Pei menyelamatkan ayahmu. Hadiah terima kasih apa yang harus kita siapkan untuk menunjukkan ketulusan kita? Hadiah terima kasih terbaik adalah membagi putri ibu menjadi 2 bagian. Sama sekali tidak. Aku akan putus dengan 1 orang. Aku benar-benar tidak ingin melalui konfrontasi kanggung itu lagi. Tapi dengan siapa aku harus putus? Jika seseorang datang lebih dulu, aku akan mengatakan kepada orang itu bahwa kita putus. Jika keduanya datang bersamaan, maka aku tidak akan memilih siapapun. Tuan, ini adalah surat yang saya cegat. Itu adalah surat Nona Lie untuk Jenderal Pei. Besok siang bertemu di Menara Chunfan. Ambil dan bakar itu. Ya, Orang yang kusukai. Aku harus berjuang keras untuk mereka. Aku secara bersamaan ditinggalkan menunggu oleh mereka berdua. Ukiran yang aku ukir sendiri adalah hadiah ulang tahun untukmu. Jika kamu menginginkan hadiah itu, katakan padaku dulu, kenapa kamu melanggar janjimu tadi malam? Melihat kedua orang ini, sepertinya mereka belum menemukan apa-apa. kapan Wan Wan membuat janji denganku? Kemarin siang. Wan Wan membuat janji denganku juga. Mungkinkah dia memulihkan ingatannya begitu cepat? Aku, Xian Lenan, oh tidak. Kenapa Pei Jin datang ke sini? Jenderal Pei membawa pedangmu ke kediamanku. Apakah kamu mencoba membunuhku secara terbuka? Ini terlalu intens. Bukankah mereka berdua adalah musuh bebuyutan? Kenapa mereka terus berkumpul bersama? hentikan kemunafikanmu di sini. Aku bertanya padamu. Mengapa kau mengubah pengasingan pangeran keempat menjadi tahanan rumah? Prefek Pingshu adalah kakak dari pihak ibunya. Mengasingkannya ke Linan, itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Aku akan membiarkannya hidup. Hanya untuk membiarkannya bertemu kakeknya, aku hanya akan membuat mereka bertemu di bawah tanah. Pangeran keempat baru saja dilengsarkan, dan sudah meninggal dalam perjalanan pengasingan. Jenderal, apakah kamu mencoba memberontak? Jika dia tidak mati, akan sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatiku. Aku hanya perlu memikirkan fakta bahwa pembunuh pada saat itu hampir. Diam! Kau. Xian Lin An, kau benar-benar KJ. Ini ruang kerjamu. Beraninya kau mencari wanita lain? Keluar. Apa artinya ini? Mungkinkah kedua orang ini memiliki hubungan yang tidak aku ketahui? Mustahil. Apakah ini sekacau ini? Lalu bukankah kau sudah tersingkir? Orang sepertimu tidak layak bersaing denganku. Cepat pergi dan menghilang. Keluar dan pergi mengadu. Kakak yang ada di sini. Xian Lenan. Beraninya kau menghinanya seperti itu?
Kamu harus menggunakan otakmu sedikit. Apakah kamu yakin ingin memulai perkelahian denganku di sini? The film was translated and narrated by M Media. Di mana dia? Seperti orang gila. Tiba-tiba bergegas keluar. Aku lolos dari bencana ini lagi. Di mana bayangan 3, ruang kerja adalah tempat penting. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tuan, mohon tenangkan amarah Anda. Itu adalah Bibiya di halaman dalam yang menyuruh hamba ini membawakan teh. Taijin, Kakak. Mengapa kau berada di kediaman kanselir hari ini? Apakah kau mungkin? Lupakan saja. Aku tidak akan bertanya lagi. kamu tahu segalanya. Sudah berakhir. Pantas saja, Taijin tiba-tiba bergegas keluar ruangan. Dia sangat patah hati. Kakak. Bisakah ini hanya sekali saja? Mulai sekarang hanya aku yang akan berada di sisimu. Tidak ada orang lain yang dibutuhkan. Bagaimana aku bisa membiarkan pria tampan meneteskan air mata? Kakak, tolong hibur aku. Kau sebaiknya memberitahuku bahwa Shen Linan akan menjadi biksu. Kalau tidak, Jenderal, sesuatu telah terjadi pada Perdana Menteri Shen. Shen Linan, Jenderal Pei berhenti. Tuan telah tertular wabah Meihua. Tabib mengatakan penyakit ini sangat menular. wabah Meihua, bukankah itu epidemi yang merebak di perbatasan Klanji? Shen Linan berada jauh di ibu kota, begitu aman dan sehat. Bagaimana mungkin dia tertular penyakit ini? Ada seorang pelayan di kediaman yang juga tertular wabah Meihua. Dalang di balik ini tidak dapat dilacak. Wabah Meihua sangat berbahaya. Ada mata-mata Klanji di ibu kota. Apakah kau bahkan perlu mengatakan itu? Kediaman kanselirmu sebentar lagi akan berlubang-lubang seperti saringan. Ambil tokenku. Pergilah ke lembah tabib dewa dan bawa tabib Diwazu kemari. Jangan berani-beraninya kau kehilangan nyawamu. Kalau tidak, bagaimana kau akan menghadiri pernikahanku dan Wan Wan? Jangan beritahu Wan Wan. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkannya mengingatmu. Kemana kamu pergi tadi malam? Kenapa kamu sengaja berpura-pura mabuk untuk menggodaku? Kemarin adalah salahku. Aku ada urusan resmi yang mendesak. Dalam beberapa hari, aku akan mengajak kakak jalan-jalan musim semi ke Sishan. Bagaimana? Kenapa dia memiliki bau obat yang begitu kuat padanya? Dan ada juga aroma khusus kayu gaharu. Aku rasa aku pernah mencium aroma ini di suatu tempat sebelumnya. Kenapa tiba-tiba kamu ingin membawaku ke Sishan? Perjalanan itu akan memakan waktu beberapa hari, kan? Kalau begitu, mari kita tinggal di Sishan beberapa hari lagi. Aku ingat sekarang. Itu Shen Linan. Dupa kayu gaharu itu disiapkan sendiri olehnya. Tidak ada obat untuk wabah Meihua. Pesakit kena demam panas, ruam bunga plum dulu. Jika berlanjut ke tahap parah, mereka akan muntah darah. Mereka akan binasa karena kelelahan. Kanselir Shen, saya khawatir peluang untuk sembuh sangat tipis. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah Lin An masih sehat 2 hari yang lalu? Kakak, jangan pergi. Dia dalam bahaya besar sekarang. Kau tidak boleh masuk. Aku pasti akan mencari seseorang untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka merawatnya. Apakah kau tidak percaya padaku? Pei Jin bersumpah kepada langit. Jika aku menyakiti Shen Linan, aku tidak akan diberkati. Taijin,
Aku tidak bermaksud begitu. Tolong jangan katakan hal-hal seperti itu. Mana muda ini secara alami kebal terhadap wabak. Dia memiliki konstitusi yang kebal. Orang seperti itu jarang terlihat bahkan dalam 100 tahun. Orang tua ini masih hidup untuk menyaksikannya. Sama sekali tidak. Aku tidak setuju. Aku tidak bisa membiarkannya mengambil risiko ini. Taijin. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat Lin An meninggal. Aku harus menyelamatkannya. Tolong biarkan aku masuk. Lin An. Waktu yang tersisa bagiku bersamamu tidak banyak. Tapi melihatmu dalam keadaan seperti ini, aku tidak tahu kenapa. Hatiku sangat sakit. Lin An. Wan Wan. Mengapa kamu? Cepat dan pergi. Lin An, jangan takut. Tentu saja aku harus bersamamu, melewati hidup dan mati. Shen Lin An, sungguh sia-sia bahwa biasanya kamu begitu mulir dan sombong. Kali ini kamu pasti akan mati. Apa yang kamu katakan? Pasukan pengawal kekaisaran telah mengepung kediaman kanselir. Apakah mereka ingin membawa Shen Lin An pergi? Tuan Si itu menyatakan, dia punya cara untuk menyembuhkan wabah Meihua. Oleh karena itu dia meminta dekret kekaisaran dari kaisar. Dia ingin membawa guru itu ke kuil Tao. Siapakah Tuan Si? Baru-baru ini dia muncul entah dari mana. Seorang penyihir keliling. Dia menipu kaisar hingga cukup mempercayainya. Dan bahkan secara khusus dibangun untuknya. Sebuah kuil Tao. Di mana Pei Jin? Jenderal Pei telah pergi ke Kam Chang'an. Dia belum kembali. Tuan itu kemungkinan besar adalah agen dari klan J. Kalau tidak, ini tidak akan menjadi kebetulan seperti itu. Lin An, dia sama sekali tidak boleh dibawa pergi. Shen Lin An, hari ini adalah hari kamu kehilangan nyawamu. Aku ingin melihat siapa yang berani menerobos masuk. Kaisar memang telah mengeluarkan dekret, mengizinkan Tuan Si untuk mengobati penyakitnya. Namun saat ini, Kanselir Shan tidak boleh dipindahkan atau terkena angin. Kalau begitu saya mengundang Tuan untuk datang ke kediaman Kanselir. Saya pikir itu orang lain. Bukankah ini wanita jalang itu? Nona Lin, Kanselir Shen tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Nona Lin, saya khawatir kamu sudah menemukan pria baru. Kamu. Kaisar sangat menghargai Kanselir Shan, sehingga mengizinkan Tuan Si untuk mengobatinya. Juga karena kepedulian terhadap pilar negara. Kau berani mengutuk Kanselir Shan. Kamu. Kaisar mengasihani ayahku, yang tidak bersalah terlibat dalam kasus Qianan. Dia telah dipromosikan menjadi Menteri Keuangan. Apakah kau yakin ingin menyentuhku? Nona Lin menentang perintah kaisar. Kamu tidak akan berpikir bahwa Kanselir Shen dan ayahmu masih bisa melindungimu, bukan? Pengawal, ikat dia untukku. Kau baik-baik saja, kakak. Pantas mati. Saya lupa lagi. Wanita ini bahkan berhasil merayu Pei Jin. Jenderal Pi, sekarang adalah kesempatan sempurna untuk melenyapkan Kanselir Shen. Wabah Meihua itu pasti akan merenggut nyawanya. Hanya saja kediaman Kanselir, begitu banyak akal. Mereka berhasil mengundang tabib sakti dari lembah dokter. Saya tahu itu. Jenderal tentu bukan Tep Oren yang tersesat oleh kecantikan. Baru saja kau menggunakan lengan ini untuk memukul kakak perempuanku. Jenderal, selamatkan hidupku. Saya mohon Jenderal mengampuni hidup saya. Aku ingin melihat dengan aku di sini. Siapa berani sentuh orang kediaman kanselor lagi? Keluar. Taijin, untungnya kau ada di sini. Apa yang terjadi pada lenganmu? Bukan apa-apa. Mungkin barusan itu tergores pada zirah. Ini buruk. Guru telah muntah darah. Nyawa Kanselir Shen dalam bahaya kritis. Dan tidak ada lagi kemungkinan untuk menyelamatkannya. Tidak. Lin An. Notifikasi sistem. Misi pemilihan pemeran utama pria mandat langit telah memulai hitungan mundur 3 hari. Wan. Jangan kemari. Biarkan aku sendiri dan tenang.
Tidak. Semua hal ini tidak penting. Bisakah kau menyelamatkan Shen Linan? Tuan rumah dapat meminta untuk menggunakan hadiah dari misi sukses sebelumnya. Nak tukar dengan pil hidupkan semua orang mati. Pil jernih surgawi. Baiklah, pengingat, setelah pertukaran, tuan rumah akan kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup dan kembali ke dunia nyata. 3 hari kemudian, jika misi saat ini gagal, Anda tidak akan dapat tetap berada di dunia ini dan akan dihapus. Aku mengonfirmasi menggunakan hidupku untuk ditukar dengan pil jernih surgawi. Mungkin teratai salju Tianshan bisa menyelamatkan nyawa Kanselir Shen. Teratai salju Tianshan wilayah barat akan tiba paling cepat besok malam. Bisakah dia bertahan sampai saat itu? Saya khawatir Kanselir Shen tidak bisa bertahan sampai saat itu. Selain itu, khasiat obat teratai salju Tianshan tidak pasti. Jika itu tidak mungkin, itu harus diwujudkan. Jangan pernah berpikir bahwa setelah kau mati, kau bisa membuat kakak perempuanku meratapi dirimu selamanya. Jenderal Pi, The film was translated and narrated by M Media. saya telah menyegel meridian jantungnya. Masalah mendesak sekarang adalah mengidentifikasi dengan jelas racun yang menyerang jenderang, agar saya bisa meresepkan obat yang sesuai. Nona Lin, komandan pengawal kekaisaran, baru saja ditemukan tewas di Gan, meninggal tanpa verifikasi. Sistem. Bisakah pil jernih surgawi menghilangkan racun Peijin? Tentu saja bisa. Aku ingin menukar 1 pil jernih surgawi lagi. Kesempatan tuan rumah hanya cukup untuk ditukar dengan 1 pil. 1 nyawa untuk 1 nyawa. Tuan rumah hanya dapat memilih untuk menyelamatkan 1 orang. Mohon pilih dengan hati-hati. Sistem, bisakah kau membantuku sedikit? Atau kau boleh biar aku guna lain untuk tukar. Sistem. Aku hanya bisa menyelamatkan 1 orang. Siapa yang harus aku selamatkan pada akhirnya? Apa yang harus aku lakukan? Hanya ada 1 pil jernih surgawi. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya sedikit pun. Lin An. Lin An, apakah kau sudah bangun? Tidak. Peijin masih terluka di sana. Aku harus pergi dan merawatnya terlebih dahulu. Lin An, kau istirahat saja dan pulih dengan baik. Berdasarkan gejala jenderang, saya bisa secara kasar menyimpulkan jenis-jenis racun ini. Nona Lin, apakah kamu yakin kebal terhadap semua racun? Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Siapa yang harus aku selamatkan pada akhirnya? Karena aku sudah datang ke sini. Kau bilang aku masih punya misi. Maka aku pasti masih berguna, kan? Saya minta maaf. Itu adalah aturannya. Jika kau ingin aku untuk menyaksikan kematian mereka, lalu mengapa kau bersikeras mengirimku ke dunia ini? Misi tuan rumah sebelumnya memiliki kemajuan yang luar biasa. Anda diberikan hadiah perlindungan tubuh kebal terhadap semua racun. Itu selalu ada. Jadi bisakah hadiah ini tolong dialihkan ke Peijin? Tidak bisa. Hadiah itu terbatas hanya pada tubuh Anda sendiri. Selain itu hanya mempertahankan hidup. Itu tidak dapat membebaskan Anda dari rasa sakit.
Bukan jenis racun ini. Tidak. Bukan itu juga. Tidak. Itu adalah racun uji ini. Tabib Dewa Zhu berkata bahwa kau menguji dari satu racun ke racun lain, dan baru cari penawar nak selamatkan aku. Wan Wan, kamu menyelamatkanku sekali lagi. Lin An. Tai Jin. Wan Wan, Apakah kau merasa tidak enak badan dimanapun? apakah kamu merasa tidak enak badan dimanapun? Bagus sekali. Kalian berdua masih hidup. Terima kasih gadai nyawa selamatkan kami. Wan Wan, lain kali jangan pertaruhkan nyawamu. Lalu, bagaimana mungkin aku bisa hanya melihat kalian berdua kehilangan nyawa? Aku memberitahu kalian berdua, apakah kalian memanfaatkan amnesiaku untuk menggodaku? Apakah ingatanmu sudah pulih? Apakah ingatanmu sudah pulih? Aku, Wan Wan, mengapa kamu tiba-tiba memulihkan ingatanmu? Mungkinkah karena racun-racun itu yang mulai beraksi? Aku akan pergi mencari tabib Dewa Zhu. duduklah. Aku tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Ini mungkin karena sebelumnya ketika aku memberikan pil jernih surgawi kepada Lin An untuk diminum, aku mencicipinya sedikit sendiri. Yang membersihkan sisa racun di tubuhku. Kau menyuapinya obat. Sayangnya aku tidak sempat mencicipinya. Kakak. Lain kali kau harus menyuapiku obat dari mulut ke mulut juga. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa ini tentang minum atau tidak minum? Kalian semua harus selamat dan sehat demi aku. Wan Wan, kami tidak bermaksud menggodamu. Kami hanya ingin tahu, siapa yang lebih kamu cintai di hatimu? Jika aku memilih satu orang, maka orang yang lain, apakah mereka akan rela menyerah? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Wan Wan memilih hanya satu orang. Tidak berarti bahwa kami akan menerima hasil ini. Aku The selalu film was berpikir, translated and aku hanya narrated menganggap mereka by M berdua Media. sebagai target misi penaklukanku. Sampai aku kehilangan ingatanku. Hanya melalui reaksi bawah sadarku aku menyadari. Sistem. Jika aku tinggal di dunia ini, apa yang akan terjadi pada Lin Tingwan yang asli? Dunia ini awalnya tidak memiliki Lin Tingwan. Baguslah kalau begitu. Dengan begitu aku tidak perlu khawatir tentang merebut kehidupan orang lain, mengikuti jalur takdir yang telah ditentukan. Pei Jin dan Shen Linyan hanya satu orang yang merupakan pemeran utama pria takdir yang sejati. Orang yang lain akan menjadi antagonis dengan akhir yang sangat tragis. Jadi orang yang menjadi antagonis, apa akhir dari mereka? Menurut spekulasi, Pei Jin akan dieksekusi dengan irisan lambat. Shen Linyan akan ditembus oleh 10.000 anak panah. Jadi, apakah mereka sudah menjadi antagonis sekarang? Anda sudah mengubah takdir mereka. Dengan kata lain, jika sebelumnya aku hanya memilih satu orang, maka orang yang lain jadi antagonis mati cara ngeri. Syukurlah. Untung saja aku memilih keduanya saat itu. Lin An, mengapa kau datang pada jam segini? Kakak. Aku harus pergi berperang sekarang. Mengapa begitu mendadak? Klanji membantai 3 kota perbatasan. Pei Jin perlu segera memimpin ekspedisi. Serangan klanji kali ini sangat sengit. Kakak. Maukah kau menungguku kembali? Jarang sekali melihat Pei Jin terlihat begitu khawatir. Sepertinya pertempuran ini sangat berbahaya. Baiklah. Aku akan menunggumu kembali dengan selamat. Tidak. Jika aku tidak bisa kembali, Jangan mengucapkan kata-kata sial seperti itu. Ini aku dapat melutut sepanjang jalan dari kuil Gunung Hogo, mendoakanmu. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal ini sebelumnya, tetapi demi dirimu, aku rela memohon berkah kepada langit. Memohon agar kau kembali dengan selamat. kakak. Tunggu aku kembali. Aku akan The menikahimu dengan film was kursi tandu 8 translated pengusung. and
narrated Mengerti. by M Media. Jaga dia baik-baik. Aku tidak perlu kamu mengajariku. Dengan memegang ini, kamu bisa memobilisasi semua pasukan yang aku dirikan di perbatasan. Sebaiknya kamu kembali hidup-hidup. Terima kasih. Wan. Kembali ke kamarmu. Sudah larut dan anginnya dingin. Kau secara alami juga memilikinya. Aku berdoa kepada langit tinggi untuk menjagamu tetap aman. Wan. Kau benar-benar cakap. Sejak kau mengambil alih menara Chunfeng, bisnis tempat yang menghabiskan banyak uang ini semakin kuat dan kuat. Tentu saja, aku mungkin tidak pandai dalam urusan lain, tapi industri hiburan ini sudah kugenggam erat di tanganku. Mengapa aku belum melihat kanselir Shen baru-baru ini? Pei Jin telah meraih kemenangan besar. Dia pasti akan segera kembali, kan? Kaisar baru telah naik tahta. Dia adalah seorang wali raja guru agung. Dia sibuk berputar seperti gasing. Pei Jin akan kembali ke ibu kota dalam 3 hari. Dalam cerita yang kau ceritakan padaku, siapa yang akhirnya dipilih oleh protagonis wanita? Tuan rumah telah memilih pemeran utama pria takdir. Selamat atas keberhasilan Anda tinggal di dunia ini. Dia telah memilih